Hai guys, perkenalkan saya Fani Angelika. Pada video kali ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda, yaitu mental health atau kesehatan mental. Topik ini mungkin terdengar sederhana, tapi bagi banyak anak muda justru inilah masalah terbesar yang sering disembunyikan di balik senyum dan tawa. Kita semua tahu bahwa generasi kita, yaitu generasi Z atau Gen Z, adalah generasi yang tumbuh di dunia yang serba cepat. Kita hidup di antara notifikasi, deadline, dan media sosial yang tak pernah tidur. Kita terhubung kemana-mana, tapi anehnya banyak di antara kita justru merasa kesepian. Kita adalah bagian dari generasi Z, generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan informasi tanpa batas. Kita bisa tahu berita dalam hitungan detik, terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia, dan mengekspresikan diri secara bebas di media sosial. Namun, ironisnya, di balik semua kemudahan itu, banyak dari kita justru merasa kesepian, cemas, bahkan kehilangan arah. Menurut survei dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2023, sekitar 60% anak muda di Indonesia pernah mengalami stres berat atau gangguan kecemasan. Dan yang paling mengejutkan, hampir 15% diantaranya mengaku pernah berpikir untuk menyerah terhadap hidup. Tekanan hidup generasi kita datang dari berbagai arah, seperti dari keluarga, tuntutan akademik, dan lingkungan sosial, bahkan dari dunia digital. Kita dituntut untuk selalu terlihat kuat, pintar, dan berprestasi, serta sukses di usia muda. Sementara di balik layar ponsel, kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain yang tampak sempurna. Kita lupa bahwa kita lihat di media sosial hanyalah cuplikan terbaik dari kehidupan seseorang, bukan kenyataan seutuhnya. Dampak nyata dari fenomena ini pada kehidupan kita membuat banyak anak muda hidup dalam tekanan mental yang luar biasa. Ada yang merasa cemas tanpa alasan, sulit tidur karena overthinking, atau kehilangan semangat belajar karena merasa tidak cukup baik. Lebih parahnya lagi, sebagian besar dari kita memilih diam. Kita takut dibilang lemah, baper, atau tidak bersyukur. Padahal, justru dengan diam, masalah itu bisa semakin membesar. Gangguan mental tidak selalu berarti gila. Kadang hanya berarti seseorang sedang kelelahan secara emosional, dan itu manusiawi. Sama seperti tubuh yang bisa sakit, pikiran dan hati juga butuh dirawat. Kesehatan mental tidak bisa diperbaiki dalam semalam, tapi kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Yang pertama itu belajar menerima diri sendiri. Tidak apa-apa kalau belum siap, belum sukses, atau belum menemukan arah hidup. Proses setiap orang berbeda. Kedua, itu gunakan media sosial dengan bijak. Jangan biarkan dunia digital mengatur harga diri kita. Batasi waktu bermain ponsel dan isi waktu dengan hal-hal yang membuat hati tenang. Yang ketiga, itu berani bercerita dan mendengarkan. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja, bicarakan, entah pada teman, keluarga, dosen pembimbing, atau konselor. Dan kalau ada teman yang sedang berbicara, dengarkan tanpa menghakimi. Terkadang seseorang tidak butuh solusi, hanya butuh untuk didengar. Yang keempat, cintai diri sendiri dengan cara yang sehat, seperti istirahat yang cukup, makan teratur, olahraga ringan, dan beri waktu untuk diri sendiri. Ingat ya, menjaga mental health itu bukan egois, tapi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Gen Z dikenal sebagai generasi yang cerdas, kreatif, dan berani. Tapi di balik itu, kita juga generasi yang paling rentan secara emosional. Karena itu, mari kita ubah cara pandang kita terhadap kesehatan mental. Berhenti menganggap tabu, berhenti berkata, kamu kurang bersyukur. Mulailah mengatakan, aku di sini kalau kamu butuh teman cerita. Kesehatan mental adalah fondasi kehidupan. Tanpa pikiran dan hati yang tenang, semua pencapaian tidak akan berarti. Mari kita rawat diri kita, bukan hanya
agar terlihat bahagia di luar, tapi agar benar-benar damai di dalamnya. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. See you guys.